Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Maulida Farid, MPD, dosen tetap Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andokoya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mikrobiologi ini. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian semester 2 dengan kode mata kuliah J01010 yang berbobot 3 SKS. Dilaksanakan di dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah perkembangan mikrobiologis, morfologi dan anatomi mikroorganisme, peranan nutrien bagi mikroorganisme, perkembangbiakan dan pertumbuhan mikroorganisme, faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme, metabolisme mikroba, patogenitas dan cara pengendalian mikroorganisme, inaktivasi mikroorganisme di dalam pangan, dan mengevaluasi pangan secara mikrobiologis agar tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL, prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 4, dan CPL 5, yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, khususnya dalam bidang mikrobiologi. CPMK 2, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dan menyesuaikan dengan situasi terkini di bidang mikrobiologi. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa, serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang mikrobiologi. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis jenis dan kondisi pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk pangan. Selanjutnya, CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis kondisi untuk inaktivasi dan membuat mikroba patogen tidak berbahaya. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa PowerPoint beserta kasus yang dihadirkan. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kehadiran, tugas individu, kelompok yang dilengkapi dengan lembar kerja mahasiswa. Keterampilan serta penilaian sikap sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, dengan dimulai pada tahapan orientasi mahasiswa terhadap masalah, membentuk kelompok, melakukan analisis terhadap masalah yang dihadirkan, menyampaikan hasil analisis melalui proses presentasi diskusi, dan yang terakhir mengevaluasi pemecahan masalah. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi mikrobiologi ini dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi ini dengan materi pertemuan 3, bakteriologi, morfologi, dan struktur sel bakteri. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mulai ya. Sebelumnya kita absensi dulu. Masuk semua? Ameliatus Soleha, Rifatul Mukarromah, Raudatul Jannah, Meli Hasanah, Nabilatus Suada, Queen Malika Syam, Zahro. Baik, hadir semua. Kita hari ini akan masuk pada materi ketiga, pertemuan ketiga. Kemarin pertemuan kedua kita sudah belajar tentang klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme ada apa aja? Ada jamur, ada bakteri, ada virus. Di sini Ibu akan membahas mengenai bakteriologi, yaitu membahas mengenai morfologi,
dan struktur sel bakteri. Nah, Ibu punya sedikit gambar. Gambar apa ini? Kaleng apa? Bagaimana tanggapanmu jika menemukan makanan yang kalengnya penyok? Bisa dibeli, tapi murah harganya. Tetap gak mau dibeli. Kira-kira kenapa roda tuh gak mau dibeli? Makanan apa saja yang dibungkus di kaleng? Parutan, acar. Ya. Itu merupakan contoh makanan yang mengalami penyok secara pengemasan. Gak akan dibeli? Oke. Kalau makanan kaleng yang mengembung, apakah akan tetap dibeli? Kenapa? Kan isinya full. Takut meledak ya. Oke. Kira-kira kenapa takut meledak? Oke. Apakah akan ada pengaruh ke rasanya mungkin? Kalau ada bakterinya? Oke, akan menimbulkan efek di akhir waktu. Bagus, good job ya. Nah, ternyata dari 2 kasus kaleng penyok pada makanan kaleng, kaleng mengembung pada makanan kaleng, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya apa? Bisa menyebabkan muntah, bisa menyebabkan apa lagi? Diare, pusing, mual, karena kita mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri pada makanan kah? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan morfologi bakteri. Yang nomor 2, mahasiswa mampu menjelaskan struktur sel dari bakteri. Kali ini kita akan berdiskusi bersama kelompok. Silahkan kalian membentuk 3 kelompok. Nah, sesuai dengan nama kelompok yang sudah Ibu buat. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan membentuk melingkar sesuai dengan nama-namanya. Kelompok 1, ada Mufidah, ada Queen, ada Arifatul, ada Enli. Kelompok 2, ada Raudatul Jannah, ada Wardatus, ada Fia, dan ada Imro'atus. Kelompok 3, ada Nabilatus, ada Ameliatus, ada Nurjannah, dan ada Melihat. Silakan. Kelompok 2 di tengah, kelompok 1 di sini, kelompok 3 di sebelah. Aturan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap kelompok akan mendapatkan 1 kasus yang harus dicermati. Setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja mahasiswa ataupun LKM yang harus dikerjakan. Diskusi kelompok dilakukan maksimal 10 menit. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain bertanya dan memberikan pendapatnya ataupun tanya jawab. Itu baikkan dulu ya. Silakan dikerjakan ini kasusnya, ini LKM-nya, boleh langsung dikerjakan di LKM-nya ya. Silakan langsung dikerjakan di LKM-nya ya. Bagaimana? Ada yang susah dicari jawabannya? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2.
Nanti dijelaskan ya mengapa kasus tersebut bisa terjadi dari segi mikrobiologisnya. Selamat mengerjakan. Susah. Ini masih yang nomor 2. Jangan lupa disertakan faktor penyebabnya. Kemudian solusi-solusi agar dia tidak terulang kembali kasus tersebut. Nanti dicantumkan di nomor 3. Selamat mengerjakan. Sudah sampai mana? Nomor 2. Ada kesulitan? Jangan lupa untuk menyertakan faktor-faktor penyebab kenapa kasus tersebut bisa terjadi dari segi bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian jangan lupa dicantumkan solusi-solusi apa yang kalian tawarkan agar kasus tersebut tidak terjadi kembali. Selamat mengerjakan. Baik, sudah selesai semua diskusinya? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari tempatnya saja, dari kursi. Pertanyaan pertama mengenai studi kasus penyakit sate yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 12 orang dirawat di rumah sakit akibat virus. Yang pertama pertanyaannya, apa permasalahan di kasus tersebut? Jawabannya, permasalahan pada kasus ini adalah terjadinya keracunan makanan atau botulisme. Keracunan tersebut disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan racun. 1 orang meninggal dunia dan 12 orang mengalami Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Jika ada pertanyaan, jika Anda adalah petugas kesehatan masyarakat, tindakan apa yang akan Anda lakukan dalam 24 jam pertama setelah mengetahui adanya kasus tersebut? Sedangkan yang berkasus itu yang satu sudah meninggal, 12 masih dirawat. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Tidak apa-apa, silakan dijawab kalau memang sudah menemukan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengapa bisa terjadi. Nah, jadi kasus ini dapat terjadi karena proses pengawetan ikan pasien tidak dilakukan dengan benar. Bakteri Clostridium botulisme dapat tumbuh pada makanan yang disimpan dalam kondisi tidak udara, di makanan kaleng atau dalam proses, terutama jika proses sterilisasi tidak cukup untuk membunuh sporanya. Selain itu, kemungkinan penyebab lainnya adalah yang pertama, sterilisasi pengawetan tidak mencapai suhu dan mutu yang sesuai. Yang kedua, ketersediaan alat dan bahan atau tempat pengolahan kurang terjaga. Yang ketiga, penyimpanan produk tidak sesuai sehingga bakteri berkembang dan menghasilkan toksik. Dan yang terakhir, produk yang sudah menunjukkan tanda kerusakan tetap disajikan kepada konsumen. Oke, bagus sekali kelompok 1. Mungkin kita akan melihat jawaban dari kelompok yang lain. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 siap? Silakan perwakilan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Gejala awal atau tanda awal orang yang sudah mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Dipersilakan dari kelompok 3. Permasalahan pertama yaitu proses pengawetan dari ikan sate tidak dilakukan dengan benar sehingga bakteri dapat tumbuh. Yang kedua yaitu ada makanan yang berbau menyengat tetapi tetap disajikan sehingga membahayakan konsumen. Yang ketiga yaitu terjadi keracunan makan mengakibatkan 1 orang meninggal dan 12 orang dirawat di rumah sakit. Dan yang keempat yaitu ada kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan ini terhadap keamanan pangan, khususnya pada makanan yang diawetkan dan disimpan dalam
Oke, bagus sekali. Baik, kita sudah menyelesaikan diskusi mengenai keracunan ataupun botulisme yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulisme. Jadi, hari ini kita sudah mengetahui satu contoh dari bakteri yang ada pada makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih bakteri tersebut, kemudian bagaimana ciri morfologi dari bakteri, kemudian bakteri itu disusun oleh organel apa saja. Nah, kita akan membahas pada materi bakteriologi. Yang pertama, morfologi bakteri. Jadi kalau kita lihat, bakteri ini merupakan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil. Dia memerlukan alat untuk dilihat, yaitu apa? Dengan cara menggunakan mikroskop. Satuan ukuran tubuh bakteri adalah mikrometer. Lebarnya hanya terdiri dari antara 1 sampai 2 mikron saja lebarnya. Panjangnya antara 2 sampai 5 mikron. Kecil apa besar? Sangat kecil sekali. Bentuknya beraneka ragam. Jadi ada 3 bentuk khusus dari bakteri yang sudah mulai teridentifikasi. Yang pertama berbentuk bulat ataupun kokus. Jadi bisa dilihat bentuknya, dia berbentuk bulatan, melingkar, namanya kokus. Berbentuk bulat seperti bola tunggal. Kalau tunggal artinya mono, maka disebut sebagai monokokus. Kalau dia berpasangan, maka akan disebut sebagai diplococcus. Kalau dia berantai, membentuk rantai, memanjang, bulatan-bulatan seperti kalung, nah, itu disebut sebagai streptococcus. Jadi penamaan bakterinya itu bisa berdasarkan bentuknya. Jadi kalau kalian menemukan bakteri streptococcus, oh berarti bakterinya bulat, berantai. Nah, ada yang menyerupai buah anggur, menumpuk. Nah, ada namanya Staphylococcus. Bentuk yang nomor 2 ada namanya basil. Dia memiliki bentuk batang silindris memanjang ya. Dapat berupa sel tunggal berpasangan namanya diplobasil. Kemudian maupun membentuk rantai memanjang itu namanya streptobasil. Kalau ada bacillus, berarti oh dia bakteri bentuk tubuhnya batang memanjang, bacillus. Kemudian ada lagi bentuknya yang nomor 3, namanya bentuk spirillum. Nah, dia berbentuk melengkung tapi spiral seperti koma. Nah, biasa disebut sebagai vibrio. Ingat-ingat ya, ada kokus, ada basil, ada spirillum. Kita akan masuk ke dalam struktur sel bakteri. Yang pertama ada struktur luar. Kalau kita lihat, yang pertama ada flagella. Flagella itu nama lainnya dari bulu cambuk. Kalau kalian lihat pada gambar, bulu cambuk itu ditandai seperti ekor pada bagian belakang badan bakteri. Nah, apa fungsinya flagel? Ada yang tahu fungsinya flagel? Sebagai alat gerak. Flagel ini cara geraknya bagaimana? Dia berputar seperti baling. Jadi ekornya yang berputar. Sehingga mendukung bakteri itu bisa bergerak. Kemudian ada lagi namanya pili. Dia lebih tipis daripada flagel yang terdapat di permukaan luar bakteri. Kemudian fungsinya meliputi perlekatan pada permukaan sel. Jadi kalau ada bakteri A dan bakteri B ingin melekatkan dalam proses reproduksi, bisa dengan memperpanjang pilinya. Ada juga kapsula, bagian kapsul ataupun bagian luar dari bakteri. Nah, lapisan ini tersusun atas air dan polisakarida. Setelah namanya kapsul dan lapisan lendir, kita masuk ke dalam dinding sel. Dinding sel bakteri itu kita bisa lihat berdasarkan jenis bakterinya. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Dinding sel bakteri ini lapisan pelindung kaku yang tersusun atas peptidoglikan. Nanti kita bisa amati
pada preparat bakteri. Membran sitoplasma terletak tepat di bawah dinding sel bakteri. Lapisan ini sangat penting untuk apa? Untuk pengaturan transport, untuk tempat metabolisme, dan untuk pembentukan mesosom. Kemudian, yang nggak kalah penting, ada namanya inti ataupun nukleus. Bakteri tidak memiliki inti sel sejati. Ya kan? Bakteri kan masuk prokariotik kan? Nah, karena termasuk organisme prokariotik, materi genetiknya bisa berupa DNA. Di dalam membran inti bakteri tadi ada materi genetiknya, bisa berupa DNA. Untuk organ-organ yang lain apakah ada? Banyak sekali, ya kan? Ada ribosom, ada badan Golgi. Apakah ini harus dihafalkan, Bu? Dipahami. Yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh struktur dalam bakteri ada namanya spora. Spora bakteri. Disebutnya kadang bisa menyebut sebagai endospora. Spora bakteri ataupun endospora ini merupakan bentuk dorman. Dorman itu artinya istirahat, bentuk istirahat dari bakteri yang diproduksi untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Spora ini bukan sebagai alat reproduksi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai pertahanan, kemudian sebagai kelangsungan hidup. Bagaimana, Bu, sifatnya? Dia memiliki sifat yang tahan panas. Kemudian dia bisa dalam fase istirahat, kemudian dia resistensi tinggi. Nyambung kan dengan kasus yang tadi, kok bisa ada bakteri masuk ke makanan kaleng? Nah, karena contohnya ini ada contoh dari bakteri yang memiliki endospora namanya Clostridium botulinum. Seperti apa penyelesaian kasus dari LKM tadi? Ternyata Clostridium botulinum yang ada pada kaleng itu berbentuk endospora. Dia berada pada fase dorman, fase istirahat. Kalau dalam pengolahan industri makanan kaleng mengalami sterilisasi yang tepat, yaitu pada apa? Pada suhu di atas 100 derajat Celcius, minimal 5 menit pemanasannya. Itu endospora tidak akan aktif. Dia tetap fase dorman. Tapi karena ada perubahan suhu ekstrim, misal dijual di toko terus suhunya panas banget, akan menyebabkan endospora tadi aktif, gak istirahat lagi. Jadilah banyak Clostridium botulinum. Ataupun kena penyok, kena hantam, kena tindih, sehingga adanya kontaminasi dari luar, menyebabkan si Clostridium tadi ataupun endospora tadi menjadi aktif ataupun semakin memperbanyak diri. Kemudian yang perlu kita ketahui, karakteristik dari Clostridium botulinum itu dia sangat suka pada keadaan yang pengap tanpa oksigen. Tentu makanan kaleng tidak ada oksigen. Maka mereka bagaikan di surga. Nah, ini nih di surga saya. Sehingga mereka aktif melakukan fermentasi. Fermentasi tanpa oksigen namanya apa? Anaerob. Nah, jadi si Clostridium botulinum ini dia melakukan respirasi anaerob karena nggak ada oksigen. Semakin aktif memperbanyak diri. Nyambung berarti tadi ya dengan kasusnya ya. Lalu kenapa mengembung, Bu? Nah, kenapa tadi pertanyaan, kenapa tidak boleh mengkonsumsi makanan kalian yang mengembung? Karena sebagai produk sampingan ataupun byproduct dari perombakan nutrisi, protein, dan karbohidrat, makanan di dalam kaleng melalui jalur fermentasi tersebut, bakteri menghasilkan akumulasi gas karbon dioksida dan gas hidrogen. Karena kaleng tertutup rapat, tekanan gas yang terus bertambah mendesak dinding logam kaleng hingga mengembung secara ekstrim. Nah, itu yang menyebabkan kaleng-kaleng tadi mengembung. Karena si bakteri tadi melakukan fermentasi anaerob yang menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Kenapa berbahaya? Tadi pada kasus yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dia bisa menyebabkan botulisme. Dia menghasilkan racun. Dan sporanya si Clostridium ini dia bisa tahan direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam.
Dan dia cocok sekali dengan makanan kaleng karena tidak ada oksigen. Kemudian makanan kaleng itu ada pada pH yang tinggi. Kesukaannya bakteri Clostridium. Kemudian adanya kegagalan dari proses sterilisasi. Makanya kalian kalau melalui tahap sterilisasi pada bakteri harus pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Minimal 121 derajat Celcius. Seperti kemarin di autoclave, nah suhunya di atas 100 derajat Celcius. Sehingga racun yang dihasilkan oleh bakteri bisa mati. Efek racunnya akan menyebabkan berbagai macam botulisme simptom ataupun gejala. Dari mulai adanya pusing, drop, lemah badannya. Kemudian ada tampak keluar dari muka kita menjadi lesu, lemas, mata panda, matanya menjadi menurun. Kemudian bisa menyebabkan mual, muntah, sesak nafas. Kemudian bisa menyebabkan sulit menelan. Kemudian ada namanya kelebihan air liur. Ataupun bahkan menyebabkan kita dan hilang kesadaran. Lumpuh bahkan hilang kesadaran. Benar, kalau terakumulasi terlalu banyak bisa menyebabkan kelumpuhan. Aturan pengalengan makanan rendah asam harus autoclave 121 derajat Celcius selama minimal 3 menit. Itu namanya proses botulinum cook. Itu sudah standarnya, prinsipnya pada makanan kaleng. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang bakteriologi. Adakah satu orang yang mau memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini? Mau Ibu tunjuk atau ada yang mau bersukarela? Nabila, boleh silakan Nabila. Apa yang sudah Nabila dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang bakteri? Boleh berdiri Nabila. Saya akan memaparkan dari bakteriologi. Jadi saya yang saya simak tadi, yaitu ada macam-macam bakteri. Yaitu ada 3. Yang pertama fokus, yaitu bulat. Yang kedua ada basil, yaitu batang. Dan yang ketiga spiral. Ya. Keluar itu ada flagella. Dan yang kedua ada pilip. Yang ketiga ada dinding sel. Ada sitoplasma. Ada nukleus. Organel sel yang lain. Dan gak yang kalah penting ada spora. Oke. Gampang apa tidak? Gampang. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang bakteriologi dari segi morfologi dan struktur sel luar dan dalam bakteri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Ibu, dan kalian bisa mempelajari bakteri di kehidupan sehari-hari. Tolong dipelajari untuk materi minggu depan mengenai virologi. Dikumpulkan LKM yang sudah dikerjakan. Selebihnya, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.